atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Halo teman-teman, perkenalkan namaku Iskiatul Hasanah dari program studi PGSD. Kali ini kita akan bahas kenapa sih Pancasila masih penting untuk anak muda zaman sekarang. Pasti kalian sering dengar kan kata Pancasila? Tahu nggak sih awal mulanya Pancasila lahir? Pancasila lahir bukan dalam semalam. Ia lahir dari perdebatan sengit, semangat toleransi, dan keputusan paling heroik dalam sejarah bangsa. Pancasila lahir melalui 3 tahap kunci. Pertama, BPUPKI dari bulan Mei hingga bulan Juni 1945. Proses dimulai di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Di sini, berbagai usulan dasar negara diajukan. Puncaknya pada 1 Juni 1945, saat Soekarno memperkenalkan istilah Panca dan Sila. Kedua, Piagam Jakarta. 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan kompromi yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketiga, PPKI, 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, PPKI bersidang karena adanya keberatan dari wakil Indonesia Timur demi menjaga persatuan. 7 kata dalam sila pertama dihapus. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada hari inilah Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara, mencerminkan semangat toleransi dan musyawarah luhur. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah ini adalah seni kompromi yang konstruktif. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa fondasi yang kuat dibangun bukan dari penyeragaman, melainkan dari kemampuan untuk bersepakat di tengah perbedaan yang mendasar. Keberanian untuk mengalah demi tujuan yang lebih besar adalah ciri dari kepemimpinan dan moralitas yang tinggi. Relevansi bagi generasi muda saat ini. Pertama, filter toleransi di era digital. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa Indonesia didirikan di atas toleransi. Di tengah arus polarisasi dan ujaran kebencian di media sosial, wajib menjadikan sila ketiga dan keempat sebagai filter utama. Kita harus menolak hoaks dan politik identitas yang memecah belah, sebagaimana para pendiri bangsa menolak perpecahan di tahun 1945. Kedua, kepemimpinan berjiwa besar. Generasi muda harus meneladani jiwa besar para tokoh pendiri dalam lingkungan kampus, organisasi, atau pekerjaan. Perbedaan pendapat harus disikapi dengan musyawarah yang bijaksana.